Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Giwadananti dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Veteriner, ingin menyampaikan tentang sistem saraf dan otot. Integrasi sistem ragawi semester gangsal 2020-2021. Sistem saraf. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tangkapan. Di sini, fungsi dari sistem saraf bagi tubuh antara lain yaitu: yang pertama, sebagai alat pengatur atau alat pengendali tangkapan terhadap keadaan sekitar. Yang kedua, sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di lingkungan tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh. Sebagai organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Sel saraf. Sel saraf merupakan neuron, yaitu yang berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Sel saraf terdiri badan sel, inti sel, dan sitoplasma yang memanjang keluar dari badan sel dan membentuk serabut-serabut saraf yang halus. Serabut saraf dibedakan menjadi dua, yaitu akson atau neurit dan dendrit. Unit struktur sistem saraf. Unit struktur sistem saraf ini terdiri dari badan sel, dendrit, akson, selubung mielin, sel sekawan, sinaptik terminal, dan sinapse. Bagian-bagian neuron. Yang pertama adalah badan sel. Di sini tempat dari badan sel atau nukleus di depan merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus. Terdiri atas nukleus, sitoplasma, neurofibril, membran sel. Sebelumnya, nukleus merupakan inti dari soma yang mengandung kromosom. Kromosom terdiri rantai DNA. Kromosom tidak langsung memiliki fungsi tertentu, tetapi ia memiliki fungsi untuk membuat protein tertentu. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma atau cairan bening pada bagian dalam neuron dan terdiri dari beberapa organ antara lain mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Neurofibril terdiri dari neurofilamen dan neurotubulus. Yang keempat adalah membran sel yang menyelubungi neuron, terdiri dari dua lapis molekul lemak, lipid, dan membran permeabel yang bisa menyeleksi substansi yang boleh keluar masuk. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Permukaan dendrit dipenuhi dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkan dengan neuron lain. Ini bagian dari dendrit. Yang ketiga adalah akson. Akson merupakan
suatu proses tunggal yang lebih dari panjang dari dendrit berfungsi mengantarkan impuls menjauhi badan sel dan neuron lain dan sel lain. Semua akson dalam sistem syaraf primer dibungkus oleh lapisan sekawan. Ini adalah bagian dari akson. Yang keempat adalah selubung myelin. Selubung myelin adalah lapisan isolasi elektrik yang melilit akson yang meningkatkan kecepatan konduksi listrik. Selubung myelin tersebut terbuat dari bahan yang disebut myelin. Selubung myelin terbentuk di sekitar akson dengan cara spiral. Yang kelima adalah sekawan, sel sekawan. Sel sekawan adalah salah satu sel glia pada sistem syaraf perifer. Sel sekawan berperan penting dalam proses regenerasi pada sistem syaraf tepi yang rusak. Yang keenam adalah sinaptik terminalis, merupakan titik temu antara terminal akson yang pada neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Pada sistem syaraf, sinapsis menjadi struktur yang memungkinkan neuron untuk melewatkan sinyal listrik atau kimia ke sel lain. Yang kedua adalah sinapsi. Sinapsi adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Step sinapsis menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Di sini saya menampilkan struktur neuron yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Terdiri dari dendrit, nukleus, badan sel di sini, akson, selubung myelin dan terminal. Sinapsis terminal. Otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh dan dengan kontraksi sebagai tugas utama. Struktur otot. Sebelumnya ini adalah struktur otot yang terbagi menjadi 3, yaitu epimysium, perimysium, dan endomysium. Perimysium merupakan lapisan yang membungkus otot, merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Pada suatu perimysium terdiri dari beberapa fascialis otot. Lapisan ini yang memisahkan antara fascicle yang satu dengan fascicle yang lainnya. Contoh epimysium ada seperti otot biceps, triceps, dan yang lainnya. Yang kedua adalah perimysium. Perimysium adalah merupakan lapisan membungkus atau fascicle, lapisan yang memisahkan antara sel otot satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah endomysium. Endomysium merupakan lapisan yang membungkus sel otot, lapisan pembungkus otot paling dalam. Satu sel otot terdiri dari beberapa myofibril dan lapisan ini memisahkan myofibril yang satu dengan yang lainnya. Myofibril mengandung protein aktin dan miosin yang bergerak. Di sini terdapat struktur otot terdapat 3 lapisan. Ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Terdapat epimysium, perimysium, dan yang terakhir adalah endomysium.
Mekanisme kerja sistem saraf. Sistem saraf pusat merupakan pusat suatu kendali dari semua mekanisme dan regulasi pada tubuh. Sistem saraf pusat memiliki pergerakan utama yaitu otak, dan sumsum tulang belakang. Tubuh memiliki dua macam gerakan dalam menghadapi rangsangan, yaitu gerakan sadar dan refleks. Gerakan sadar atau gerakan biasa merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerakan tubuh pada gerak sadar dikoordinasikan oleh otak. Jalan rangsangannya pada gerak sadar antara lain rangsangan atau impuls, kemudian ke reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan otot terakhir. Ketika otak menerima rangsangan, maka reseptor yaitu indera akan menerima, kemudian disampaikan ke otak melalui neuron sensorik. Kemudian rangsangan tersebut akan diproses oleh otak, lalu akan memberikan respon berupa efektor untuk melalui neuron motorik. Yang kedua adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah atau gerak tak sadar merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Jalan rangsangannya pada gerak refleks sebagai berikut: impuls, indera, kemudian ke sensorik, ke sumsum tulang belakang, dan saraf motorik. Mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme kerja otot. Otot berkontraksi dengan melemas untuk menggerakkan tubuh. Setiap kontraksi pelemasan tersebut merupakan respon dari sistem saraf. Kunci dari mekanisme kontraksi otot adalah adanya sinyal dari otak dan energi dalam makanan yang dikonsumsi. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan, yaitu sinyal dari sistem saraf, kemudian ke reaksi kimia dan otot, dan ketiga adalah melemasnya otot. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.